Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabil Haki dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Saat ini saya menjadi tutor di KORN untuk beberapa mata kuliah, salah satunya adalah kalkulus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dari Diktat Akprobem MTUI 2021 terkait soal kalkulus, dan di video ini spesifik kita akan membahas soal nomor 1, di mana kita memiliki soal sebagaimana yang terlihat di layar. Kita punya sebuah fungsi y sama dengan 2x kuadrat dibagi oleh x kuadrat minus 1. Kemudian ada 4 pertanyaan dari soal ini yang nantinya akan terkait. Yang pertama, kita disuruh menentukan untuk selang kemonotonan dan ekstrim fungsi. Yang kedua, selang kecekungan dan titik belok. Ketiga, kita menentukan asimtot dari fungsi. Dan yang terakhir, kita akan menggambar atau mensketsa grafik Y. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai dari bagian A. Namun sebelum itu, kita akan mereview sedikit konsep untuk grafik penggambaran grafik fungsi ini, di mana termasuk kemonotonan, ekstrim fungsi, kecekungan, serta titik belok. Kita mulai masuk ke bagian yang A. Ketika kita membahas kemonotonan dan ekstrim fungsi, kita membahas ini kemonotonan dan ekstrim fungsi, kita membahas tentang turunan pertama dari fungsi ini. Kita membahas turunan pertama. Jadi kita membahas f aksen x. Di sini akan ada 3 kondisi. Ketika nilai f aksen x-nya lebih besar dari 0, maka fungsi akan cenderung monoton naik. Ketika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi akan menjadi monoton turun. Ketika nilai f aksen x sama dengan 0, maka akan terjadi ekstrim fungsi. Maksudnya ekstrim fungsi bisa maksimum, bisa minimum, bisa lokal, bisa global. Misalkan kita punya fungsi seperti contoh aja, kita punya fungsi demikian. Kita gambarkan seperti ini misalkan. Maka yang disebut dengan monoton naik adalah selang fungsi di mana nilainya akan selalu naik. Asumsinya misal dari nilai x sama dengan a, ini variabel x, misalkan ini variabel y, dari nilai a sampai tak hingga, maka fungsi akan selalu naik. Kemudian misalkan di sini ada nilai b, asumsinya misalkan saja ya dari grafiknya, dari b ke a dia akan selalu turun. Misalkan dari 0 sampai b, asumsi aja dia selalu naik. Kemudian dari sini dia selalu turun. Dari minus hingga sampai 0. Ini yang kita sebut sebagai kemonotonan. Monoton naik atau monoton turun. Yang ini monoton naik, yang ini monoton turun. Ini monoton naik, ini monoton turun. Yang kita sebut sebagai ekstrim adalah titik di mana dia membentuk sebuah titik yang membuat gradiennya 0 atau ada semacam puncak atau lembahnya. Di sini misalkan saja yang terlihat di sini nilai puncak, nilai lembah, yang ini adalah nilai puncak, dan ini nilai lembah gitu. Ini semua kita sebut sebagai ekstrim. Kalau yang dia berbentuk lembah berarti dia ekstrim minimum. Kalau yang berbentuk puncak dia sebagai maksimum. Gitu. Maksimum minimum. Yang kita sebut sebagai lokal ketika dia tidak menjadi nilai maksimum atau minimum untuk keseluruhan fungsi. Contoh, titik di sini, dia adalah nilai ekstrim fungsi, namun bukan nilai terkecil dari fungsi, karena ada yang lebih kecil di sini. Sehingga ini adalah minimum lokal. Begitu juga untuk nilai yang di sini, dia adalah nilai maksimum, namun bukan nilai paling besar, karena nilai paling besar ada ketika x-nya menuju tak hingga atau menuju minus tak hingga, sehingga ini maksimum lokal. Kemudian
nilai di sini, karena dia adalah nilai paling kecil dari fungsi tersebut, maka dia akan menjadi nilai minimum global. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari nilai ekstrim fungsinya dari turunan pertama. Kita tadi punya fx-nya adalah y, fx-nya sama dengan 2x kuadrat per x kuadrat min 1. Sekarang kita akan mencari nilai turunan fungsi. Untuk review, kalau misalkan secara sederhana kita punya fungsi merupakan penjumlahan dari fungsi, penjumlahan atau pengurangan, maka kita bisa mencari nilai turunannya adalah merupakan gabungan atau superposisi penjumlahan dan pengurangan dari turunan masing-masing fungsinya. Seperti itu. Kalau misalkan kita punya fungsi sebagai perkalian dari fungsi, maka f aksennya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Seperti itu. Misalkan kita punya f sama dengan pembagian dua fungsi u per v, maka f aksen sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Di sini v kuadrat. Ketika kita punya fungsi sebagai bentuk fungsi dipangkatkan dengan nilai tertentu, u pangkat n, maka f aksen nilainya akan sama dengan n dikali u pangkat n-1 dikali u aksen. Seperti itu. Kemudian tambahan, kalau misalkan kita punya fungsi polinomial dasar, f sama dengan ax pangkat n, maka f aksen akan menjadi n dikali a kali x pangkat n-1. Jadi pangkatnya kita kurang, tapi yang pangkatnya tadi kita jadikan koefisien perkalian di depannya, seperti itu. Sekarang kita akan mulai mengerjakan soalnya. Di sini terlihat bahwa soalnya adalah 2x kuadrat dibagi x kuadrat minus 1. Jadi kita akan mencari turunan dari pembagian fungsi. Kalau kalian kerjakan langsung, boleh saja. Cuman ada beberapa trik yang bisa kita gunakan untuk membantu menyelesaikan soal ini. Kita perhatikan bahwa di sini sama-sama mempunyai bentuk x kuadrat, sehingga kita bisa membaginya seperti membagi biasa. Jadi kita punya x kuadrat minus 1 di sini. Kemudian kita lihat bahwa faktor di sini adalah pengali koefisiennya adalah 2, sehingga x kuadrat minus 1 ini kita butuh kalikan 2. Kenapa? Biar nanti kita menghasilkan di sini 2x. Tapi di sini, ketika kita kalikan 2 dengan 1, muncul angka minus 2. Sementara soal yang kita punya bentuknya hanya 2x kuadrat. Jadi kita butuh menambahkan 2 sehingga ruas kiri dan ruas kanan menjadi bentuk yang sama. Di sini kita bisa keluarkan x kuadrat minus 1, sehingga bentuk di sini menjadi 2x kuadrat min 1 per x kuadrat min 1 ditambah 2 per x kuadrat minus 1. Atau sama dengan 2 ditambah 2 per x kuadrat minus 1. Sekarang, kalau kita mencari nilai turunan fungsinya akan lebih sederhana. Karena nilai 2 di sini sudah habis. Kalau diturunkan, karena dia bentuk konstanta, f sama dengan c, maka f aksennya sama dengan 0. Gitu. Sehingga kita dapatkan f aksen x hanya bergantung dari bentuk ini. Jadi seakan-akan kita punya pecahan, ini sebagai u-nya, ini sebagai v-nya. Jadi kita gunakan teori yang di sebelah kanan, sehingga f aksen x sama dengan u aksen v, 2 kita turunkan menjadi 0, dikali v aksen, ya nanti hasil bakal jadi 0, jadi kita nggak perlu turunkan, ditambah, dikurang, 2 u dikali v aksen. Turunan dari x kuadrat min 1 terhadap variabel x adalah 2x minus 1 kalau diturunkan menjadi 0, di sini jadi 0 gitu, dibagi dengan v kuadrat. X kuadrat min 1 kuadrat, seperti itu. Kalau kita sederhanakan, ini nilainya sama dengan 0, yang di sini minus 2 dikali 2x, nilainya jadi minus 4x, ditambah 0 nggak berpengaruh, dibagi sama x kuadrat minus 1 kuadrat, gitu. Sekarang perhatikan bahwa
fungsinya, bagian bawah di sini adalah bilangan kuadrat, sehingga ini pasti akan selalu lebih besar sama dengan 0. Namun, kita tidak boleh membiarkan nilai, X kuadrat min 1-nya ini adalah 0. Kenapa? Nanti akan membuat fungsinya menjadi sesuatu dibagi 0, atau menjadi plus minus hingga tergantung nanti atasnya positif atau negatif. Gitu. Jadi ini bawahnya X kuadrat min 1 lebih besar dari 0 terjadi ketika X kuadrat min 1-nya tidak sama dengan 0, atau X kuadrat tidak sama dengan 1, X tidak sama dengan plus minus 1. Sekarang kita bisa bagi case-nya. Karena bagian bawah ini selalu lebih besar dari 0, maka ketika kita pengen mengecek nilainya positif atau negatif, maka kita bisa ngecek dari bagian atasnya saja. Misalkan kita pengen nilai f aksen X sama dengan 0. Artinya, min 4X per X kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Di sini kita udah asumsikan bahwa ini X kuadrat min 1 kuadrat. Ini bagian bawah tidak akan merubah tanda, jadi kita punya nilai minus 4X lebih besar dari 0, atau X lebih kecil dari 0. Kalau tandanya negatif, kita hilangkan, tandanya jadi berubah terbalik. Kalau tadinya lebih besar, di sini jadi lebih kecil. Jadi di sini X-nya lebih kecil dari 0. Kemudian, ketika F aksen X-nya lebih kecil dari 0, maka dengan asumsi yang sama, kita bisa langsung menyimpulkan ke minus 4X harus lebih kecil dari 0, atau X lebih besar dari 0. Kemudian, ketika F aksen X sama dengan 0, maka yang atasnya minus 4X sama dengan 0, atau X sama dengan 0. Jadi ini adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Kemudian ini adalah monoton naik. Monoton naik. Yang ini adalah monoton turun. Seperti itu. Sini monoton naik, sini monoton turun. Kemudian nilai ekstrimnya, ketika X sama dengan 0, maka dihasilkan Fx sama dengan, kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya adalah 2X kuadrat atau 2 kali 0 kuadrat dibagi X kuadrat atau 0 kuadrat dikurang 1. Jadi ini Fx atau F0 tadi ya. Ini F0, ini F0, sorry. Nilainya akan sama dengan 0. Jadi ketika ekstrim, maka ketika X sama dengan 0, nilai F-nya, nilai fungsinya akan sama dengan 0. Dengan begitu kita mendapatkan nilai kemonotonan serta ekstrim fungsi. Jadi soal yang A terjawab. Kemudian, untuk bagian B, ditanyakan kecekungan. Kecekungan serta titik belok. Jadi, kalau misalkan kita punya grafik, kalau kita punya grafik asumsi kayak tadi, kita punya grafik seperti tadi, misalkan seperti itu tadi ya, kira-kira. Oke, seperti itu, misalkan. Maka, kecekungan itu adalah di mana kalau sekilas kita lihat titiknya dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya, gampangnya gitu. Dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Di sini kita bisa lihat dia cekung ke atas karena terbukanya ke atas, yang ini cekung ke bawah karena terbukanya ke bawah. Secara definisi, kecekungan itu terjadi ketika nilai gradien dari fungsinya itu monoton naik atau monoton turun. Jadi kalau cekung atas, nilai gradien fungsinya monoton naik. Kalau kita perhatikan di sini, gradien fungsi kan ada garis singgung ya. Jadi kalau misalkan kita bikin garis singgung di sini, oke, coba diubah warnanya. Gitu. Kalau misalkan di sini kita punya gradien fungsi, yang tadinya negatif dia bergerak ke positif. Kemudian di sini dari yang positif bergerak ke 0, kemudian negatif. Yang di sini udah mulai naik lagi positif gitu, misalkan. Sehingga dari 3 daerah ini kita bisa simpulkan bahwa yang daerah pertama ini cekung ke atas, yang ini cekung ke bawah, dan yang terakhir adalah cekung
ke atas. Titik belok terjadi ketika kecekungannya tidak berubah, tapi laju gradiennya berubah. Contoh, misalkan kita punya fungsi yang sederhana, X pangkat 3. Di sini, nah gitu. Kita lihat bahwa di sini, X sama dengan 0 adalah titik belok. Kenapa? Karena kalau kita lihat gradiennya sebenarnya, nah gitu, dia dari negatif ke 0, dari 0 ke positif. Gitu. Di sini dia mengalami belok seperti itu. Maaf tadi maksudnya ketika kita bicarakan tentang titik belok, berarti kita melihat apa namanya, di sini ya terjadi perubahan gradiennya tetap ke arah yang sama, cuman rate-nya berbeda. Di sini perubahannya dari cepat, dari negatif ke nolnya cepat, lalu melambat, dari sini melambat terus menjadi makin cepat. Seperti itu, titik belok. Secara matematis, kecekungan dan titik belok ini bisa direpresentasikan dengan turunan kedua, F double aksen X, atau turunannya dari F aksen X. Gitu, jadi double turunan. Jadi kita cari Fx-nya dulu, baru kita hitung lagi turunannya gitu. Sebenarnya ini notasi agak salah, jadi kita biarkan notasi seperti ini aja. Kita biarkan seperti ini aja. Nah, kemudian ketika kita mengatakan cekung ke atas terjadi ketika F double aksen X lebih besar dari 0, cekung ke bawah terjadi ketika F double aksen X lebih kecil dari 0, titik belok terjadi ketika F double aksen X sama dengan 0. Gitu. Sekarang kita akan kerjakan bagian yang B. Kembali lagi tadi ke soal, kita sudah mendapatkan nilai F aksen X sama dengan minus 4X per X kuadrat min 1 kuadrat gitu. Jadi kita misalkan tadi ini U dan V gitu ya. Kita misalkan ini U dan V, sehingga kita dapat U aksennya adalah minus 4, V aksennya adalah, kita asumsikan dia sebagai fungsi kuadrat dari sebuah fungsi juga. Jadi kita tadi kalau misalkan F sama dengan U pangkat N, kita bisa turunkan F aksen sama dengan N kali U pangkat N min 1 kali U aksen, seperti itu. Di sini, berarti V aksen sama dengan, kita seakan-akan kayak polinomial biasa, 2 dikali X kuadrat min 1, pangkatnya 2 dikurang 1, dikali turunan fungsi dalamnya X kuadrat min 1, kalau diturunkan menjadi 2X. Di sini kalau kita kali, 2 kali 2 adalah 4, 4X dikali X kuadrat min 1. Ini boleh disederhanakan sekarang atau nanti juga nggak masalah. Kita udah punya informasinya, maka sekarang kita hitung F double aksen X sama dengan U aksen V. Tadi kita punya F sama dengan U per V, maka F aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Maka F double aksen X adalah U aksen kita punya nilai minus 4 dikali V X kuadrat min 1 kuadrat minus U adalah min 4X dikali V aksen adalah ini 4X X kuadrat min 1 per X kuadrat min 1 kuadrat, kita kuadratkan. Atau kalau kita sederhanakan bentuknya sekarang menjadi min 4X kuadrat min 1 kuadrat, minus ketemu minus jadi positif, 4X kali 4X adalah 16X kuadrat dikali X kuadrat min 1 per, di sini, X kuadrat min 1 kuadrat, pangkat 2 jadi pangkat 4 gitu. Karena kalau perpangkatan ini jadi dikali. Kemudian kita sederhanakan bentuk atas. Di sini kita punya sama-sama punya bentuk X kuadrat min 1, jadi bisa kita keluarkan, kita faktorkan jadi X kuadrat min 1.
sisanya di dalam adalah minus 4 dikali X kuadrat min 1, kemudian ditambah 16X kuadrat. Seperti itu. Bawahnya tetap, di sini adalah X kuadrat min 1 pangkat 4, kemudian kita sederhanakan kembali menjadi sama dengan X kuadrat min 1, minus 4X kuadrat tambah 16X kuadrat adalah 12X kuadrat, minus 4 ketemu kali minus 1 jadi plus 4, per di sini adalah X kuadrat min 1 pangkat 4. Sekarang perhatikan bahwa nilai X kuadrat min 1 pangkat 4 dengan asumsi yang tadi, karena dibilangan kuadrat yang dikuadratkan, maka pasti akan lebih besar dari 0 selama X-nya tidak sama dengan plus minus 1, mirip dengan asumsi yang di poin A. Kemudian perhatikan di bagian 12X kuadrat, 12X kuadrat ini, karena dia kuadrat, pasti lebih besar dari sama dengan 0. Ketika kita jumlahkan 4, maka dia lebih besar sama dengan 4 dan pasti lebih besar dari 0. Jadi nilai ini udah pasti positif, nilai di sebelah sini juga pasti positif. Jadi dua fungsi yang di ujung ini tidak mempengaruhi nilai positif atau negatif dari fungsi turunan keduanya tadi. Sehingga ketika kita pengen mencari double aksennya, f double aksen x, seperti itu tadi ya. Ketika kita pengen mencari f double aksen x sama dengan lebih besar dari 0, maka kita cukup melihat x kuadrat min 1-nya lebih besar dari 0. Ini kita faktorkan, x plus 1, x min 1 lebih besar dari 0. Kita lihat garis bilangannya. Pembuat 0-nya adalah min 1 dan 1. Kita masukkan titik uji 0. Ketika masuk nilai 0, maka fungsi ini jadi 1 dikali minus 1 atau negatif. Sehingga daerah dari min 1 sampai 1 adalah daerah negatif. Kemudian di pinggir sini adalah nilai positif. Kita ambil yang positif. Sehingga cekung ke atas terjadi ketika X-nya kurang dari minus 1 atau X-nya lebih besar dari 1. Kemudian dengan logika yang sama, F double aksen X kurang dari 0, maka terjadi ketika X-nya di antara minus 1 sampai 1. Ini yang sebelah sini cekung ke atas. Ini cekung ke atas. Ini 1 sampai 1 cekung ke bawah. Kemudian ketika F double aksen X-nya sama dengan 0, maka X sama dengan min 1 atau 1. Ini adalah titik beloknya. Begitu. Sekarang, poin B sudah kita dapatkan. Kemudian, akan saya geser dulu sedikit. Nah, oke. Di poin C, kita akan mencari asimptotnya. Secara asimptot, dia ada 3 bentuk minimal yang akan kita bahas di sini asimptotnya, yaitu asimptot tegak, asimptot datar, dan asimptot miring. Seperti itu. Asimptot tegak terjadi ketika nilai fungsi X-nya menuju tak hingga. Asimptot datar terjadi ketika X-nya yang menuju tak hingga. Asimptot miring terjadi kepada fungsi rasional, misalkan Px dan Dx, Qx, ini sama-sama polinomial. Ini juga polinomial. Orde Px dikurang orde Qx harus sama dengan 1. Jadi dia polinomial yang atas lebih besar ordenya dibandingin yang bawah, pembilang lebih besar daripada penyebut, ordenya sebesar 1. Dan dicari asimptot miringnya ketika X-nya menuju tak hingga. Gitu. Jadi secara teori asimptot datar dan asimptot miring tidak mungkin terjadi bersamaan.
Jadi kalau ada asimtot miring, tidak mungkin ada asimtot datar. Kalau ada asimtot datar, tidak mungkin ada asimtot miring. Jadi yang pertama kali kita cek adalah asimtot tegak. Tadi balik lagi ke fungsi, kita punya fx sama dengan 2x kuadrat per x kuadrat min 1. Kita pengen nilai fx-nya menuju tahingga. Artinya ketika fx menuju tahingga, karena ini adalah fungsi rasional, maka pembaginya harus sama dengan 0. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan x plus 1, x min 1 sama dengan 0. Maka garis x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 1 adalah asimtot tegak. Ini adalah asimtot tegak. Oke. Kemudian untuk fx, ini untuk asimtot tegak kita udah. Kemudian kita cari asimtot datar. Kita perhatikan dulu orde di sini. Orde atasnya adalah orde 2. Yang bawah adalah orde 2 juga. Jadi dia punya asimtot datar. Dia punya asimtot datar. Jadi ketika x menuju tahingga, oh ya, untuk asimtot datar ordenya harus sama. Jadi kalau orde 2 di sini, orde 2 juga di bawah. Asimtot datar adalah merupakan limit fungsi x menuju tahingga untuk fx atau 2x kuadrat per x kuadrat min 1. Tadi kita udah pecah soal ini, jadi limit x menuju tahingga dari 2 plus 2 per x kuadrat min 1. Jadi ini sama dengan 2 plus limit x menuju tahingga untuk 2 per x kuadrat min 1. Ketika kita masukkan tahingga, ini menjadi 2 per tahingga gitu, sama dengan 2 plus 0 atau 2. Jadi kita punya y sama dengan 2. Kita sebut y karena dia datar. Ini sebagai asimtot datar. Dan tadi kalau dia sudah punya asimtot datar, dia sudah punya asimtot miring. Sekarang kita akan men-sketsa grafik dari informasi-informasi yang kita miliki. Pertama, tadi monoton. Monoton naik ketika x-nya, kita cek lagi, x-nya lebih kecil dari 0. Monoton turun ketika x-nya lebih besar dari 0. Kemudian cekung ke atas. Cekung ke atas ketika x-nya lebih kecil dari min 1 atau x-nya lebih besar dari 1. Cekung ke bawah ketika x-nya di antara minus 1 sampai 1. Ini ekstrim saat x sama dengan 0. F0-nya sama dengan 0. Ini titik beloknya. Tadi x sama dengan plus minus 1. Kemudian asimtot tegak terjadi di x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 1. Asimtot datar terjadi di y sama dengan 2. Seperti itu. Sekarang kita akan sketsa grafiknya. Ini kita kira-kira aja ya, maksudnya nggak persis benar juga, nggak masalah, yang penting konsepnya benar. Yang paling gampang kita representasikan adalah asimtot dulu. Kita punya x sama dengan minus 1 atau 1, jadi di sini minus 1 dan 1. Jadi ini adalah asimtot. Jadi asimtot itu sebuah garis lurus yang akan selalu didekati oleh fungsi, tapi fungsi tersebut tidak akan pernah nilainya sama seperti asimtotnya itu. Di sini. Kemudian y sama dengan 2, anggap aja di sini. Nah gitu. Jadi kita udah gambar asimtotnya. Kemudian nilai x sama dengan 0, fx sama dengan 0 di sini. Kemudian yang paling gampang, interval yang digabung ya di sini. Ketika x kurang dari minus 1 sampai 1, dia cekung ke bawah. Jadi bentuknya pasti seperti ini. Sorry. Dia bentuknya seperti ini. Dia cekung ke bawah. Oke. Cekung ke bawah. Itu, seret. Terus dia bilang juga monoton naik ketika x kurang dari 0. Di sini kita lihat fungsinya emang selalu naik, sehingga fungsi di sini pasti selalu naik juga. Jadi dari sini karena dia asimtot pasti didekati, kemudian dia naik, seret gitu.
Kemudian untuk monoton turun ketika X lebih besar dari 0. Jadi dia dekati dari sini, asimtot tegaknya didekati, kemudian baru asimtot datarnya. Ketika kita cek, ini juga termasuk cekung ke atas. Kondisi seperti ini kita juga sebut sebagai cekung ke atas. Ini juga sebagai cekung ke atas. Jadi kita punya sketsa grafik seperti demikian. Kalau kalian mau cross check, bisa cross check salah satunya di Wolfram Alpha. Di sini udah saya plot. Jadi kira-kira plottingnya seperti ini. Yang realnya seperti ini. Ya kira-kira kita sudah punya bentuk yang sangat mirip ya. Cuma nanti presisinya mungkin agak beda karena harus dicari lebih detailnya lagi. Tapi kira-kira sketsanya seperti ini. Jadi untuk menggambar grafik itu yang kita butuhkan kapan dia monoton naik, kapan dia monoton turun, ekstrimnya kapan, cekung ke atasnya di mana, cekung ke bawahnya di mana, titik beloknya di mana, asimtot tegak dan datarnya di mana. Seperti itu. Untuk kasus ini titik beloknya X sama dengan plus minus 1, karena dia merupakan asimtot, jadi nggak terlalu kita perhatikan. Di sini kan perubahan rate-nya kelihatan ya. Yang tadinya pelan ke cepat, terus tiba-tiba dari cepat ke pelan. Perubahan rate-nya terlihat. Jadi ini bisa dibilang titik beloknya. Yang ini juga titik belok. Dari rate yang rendah ke cepat, kemudian dari cepat rate-nya menuju ke rendah gitu. Jadi terbukti bahwa min 1 dan 1 juga merupakan titik belok. Seperti itu. Jadi balik lagi kalau monoton naik itu turunan pertama fungsi, kecekungan adalah turunan kedua, serta asimtot tadi seperti demikian. Asimtot seperti ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal untuk sketsa grafik dengan lebih baik, dan semoga kalian juga bisa mengerjakan UTS dengan lancar. Dan jangan lupa juga selalu memesan kelas di KORN, karena di KORN terdapat tutor-tutor yang berkualitas, serta banyak mata kuliah yang bisa kalian coba ambil juga, dan biaya yang terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabil Haki dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Saya di KORN sebagai salah satu tutor untuk mata kuliah tertentu, salah satunya adalah kalkulus. Saat ini saya akan coba untuk membahas soal dari Diktat Akrobem FTUI 2021 mengenai soal kalkulus UTS Diktat nomor 2. Untuk soalnya seperti yang ditampilkan di layar, diketahui kita akan membuat sebuah kerangka balok yang dibuat dari kawat dengan total panjang kawatnya 144 meter, kemudian salah satu panjang rusuknya adalah 6 meter, dan diketahui volume dari balok tersebut maksimum. Kemudian ditanya panjang rusuk lainnya dan volume maksimum. Sebelum kita menjawab soal ini, kita memahami dulu konteks dari soalnya. Pertama, kata kunci yang pertama adalah balok dengan kawat total 144 meter, kemudian salah satu panjang rusuknya adalah 6 meter, dan volume maksimum. Jadi kita harus mengetahui bagaimana bentuk dari balok itu sendiri, dan bagaimana caranya menghitung sebuah nilai maksimum atau ekstrim dari sebuah fungsi. Jadi kalau misalkan kita punya balok, maka asumsi kita adalah sebuah bangun 3 dimensi yang mempunyai dimensi panjang, lebar, serta tinggi, sehingga nanti kita bisa menghitung volumenya. Kita anggap ini panjang, lebar, dan tinggi, seperti itu. Namun untuk saat ini, diketahui panjang rusuk yang 6 meter ini tidak diketahui apakah itu yang panjang, lebar, ataupun tinggi. Namun yang kita ketahui total panjang kawat yang digunakan adalah 144 meter. Jadi misalkan aja salah satu sisinya kita tidak pakai PL atau T karena kita tidak tahu persisnya, kita anggap aja misalkan ada sebuah sisi panjangnya 1A, yang 1B, dan yang 1C. Dengan begitu kita bisa memisahkan salah satunya, kita asumsikan nilai A adalah 6 meter, seperti itu. Kemudian, seperti yang kita dapat lihat dari gambar berikut, di mana sebuah balok mempunyai 12 rusuk, di mana masing-masing dari rusuk A, B, atau C terdapat 4 buah.
Sehingga kita bisa menjumlahkan total rusuk yang dipakai, yaitu 4A ditambah 4B tambah 4C, bernilai sejumlah panjang kawat itu sendiri, yaitu 144 meter. Tadi kita sudah mengasumsikan bahwa A itu adalah nilainya sebesar 6, kemudian kita punya nilai B dan C, kita asumsikan nilai 144. Seperti itu. Kemudian kita dapat 6 ditambah B ditambah C adalah 144 kita bagi 4, yaitu 36. Kita dapat 36, sehingga kita punya B plus C adalah 30. Di sini kita bisa meminimalisir penggunaan variabel dengan memisahkan salah satu variabel menjadi bentuk dari fungsi variabel yang lainnya. Kita asumsikan patokan kita adalah B, sehingga kita ubah nilai C menjadi dalam bentuk B, yaitu C sama dengan 30 dikurang B. Ini akan berguna ketika kita akan menghitung volume, sehingga fungsi dari volume itu hanya berupa satu variabel, fungsi satu variabel, seperti itu. Kemudian, ketika kita mencari nilai maksimum atau minimum, atau kita bisa sebut sebagai nilai ekstrim fungsi, maka kita akan melihat nilai turunan dari fungsi tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah fungsi fx, kita pengen mencari nilai ekstrimnya, maka kita harus buat turunan dari turunan dari fx, yaitu f aksen x, harus bernilai sama dengan 0 untuk maksimum atau minimum. Jadi kita akan menggunakan konsep nilai ekstrim fungsi untuk mencari volume maksimum dari balok tersebut. Kalau kita lihat ke pemisalan kita yang di awal, maka volume balok adalah A dikali B dikali C, di mana tadi nilai A sudah kita ketahui 6, dikalikan B, dikalikan nilai C yang kita jadikan variabel, kita jadikan sebagai fungsi dari B, yaitu adalah 30 dikurang B. Kalau kita kalikan, ini akan bernilai 180B dikurang 6B kuadrat. Jadi kita bisa asumsikan V sebagai fungsi dari B, yaitu 180B dikurang 6B kuadrat. Kemudian, karena kita ingin mencari nilai volume maksimum, maka F aksen B ini nilainya harus sama dengan 0. Artinya fungsi ini kita turunkan terhadap B dan nilainya harus 0. Jadi kita turunkan secara sederhana, 180B kita turunkan berarti menjadi 180, dikurang 6B kuadrat, B kuadrat kita turunkan menjadi 2B, ini nilai harus sama dengan 0. Jadi 180 nilainya sama dengan 12B. Dengan begitu, kita bisa dapatkan nilai B-nya adalah 180 dibagi 12, atau nilainya sama dengan 15. Ketika kita sudah mengetahui nilai B-nya, maka kita bisa mengetahui nilai C-nya adalah 30 dikurang B, atau 30 dikurang 15, sehingga nilainya juga 15. Jadi, kita sudah mengetahui panjang dua rusuk yang lainnya. Sekarang, tugas terakhir kita adalah mencari nilai volume maksimum dari balok tersebut. Jadi, volume maksimumnya terjadi ketika nilai A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 15, C sama dengan 15. Sehingga nilainya adalah A dikali B dikali C, atau 6 dikali 15, kita kali sama 15. Ini kalau kita kali 90, ini 90 kita kali dengan 15, hasilnya 1350. Jangan lupa satuannya, karena tadi pakai meter, maka volumenya akan menjadi meter kubik. Seperti itu. Jadi kita sudah memiliki nilai volume maksimum, serta memiliki panjang rusuk yang membuat volume balok tersebut maksimum. Jadi, dari soal semacam ini, diharapkan kita bisa memahami konsep untuk fungsi maksimum atau minimum, atau kita sebut sebagai ekstrim. Tidak harus volume, yang penting kita memisalkan nilai fungsinya itu maksimum atau minimum, tadi ekstrim, dan kita mencari nilai turunan fungsinya, yang membuat ekstrim fungsi akan terpenuhi. Seperti itu. Seandainya terdapat dua nilai X yang memenuhi persamaan, maka dibalikan lagi ke kondisi soalnya. Kalau misalkan yang tanya ekstrim maksimum, artinya di antara dua nilai itu kita cari mana yang lebih besar nilainya.
Begitupun sebaliknya, kalau minimum, kita cari mana yang membuat fungsinya menjadi minimum, atau lebih kecil dibandingkan nilai yang lainnya. Itu saja dari saya. Semoga kalian bisa mengerjakan UTS dengan baik, dan jangan lupa untuk tetap memesan kelas di Korn, karena di Korn banyak memiliki tutor-tutor yang berkualitas, serta harga yang cukup terjangkau. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabila Haki dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Saat ini saya menjadi tutor di KON untuk mengajar berbagai mata kuliah, salah satunya adalah kalkulus. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal diktat dari Akpro BMFT UI 2021 terkait mata kuliah kalkulus. Di sini spesifik kita akan membahas soal nomor 3, di mana soalnya tertera di layar. Jadi kita diminta untuk menghitung nilai integral tentu dari fx dengan batas dari 0 sampai 3, di mana fx mempunyai fungsi yang berbeda untuk interval tertentu, di mana dengan interval x dari 0 sampai pi per 2, nilainya adalah cos x, sementara dari pi per 2 sampai 3, nilai fx-nya adalah 3. Tuh. Nah, di sini ada konsep yang harus dipahami dulu. Kita akan menghitung nilai integral tentu. Jadi kalau misalkan kita punya nilai integral dari fx dx merupakan fungsi integralnya adalah f besar x seperti ini, maka ketika kita punya batas integral dari a sampai b fx, maka kita bisa hitung sebagai fx dengan batas dari a sampai b. Artinya, kita mencari nilai fx setelah integrasi, dan kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, sehingga nilai integral tentunya menjadi nilai fungsi integrasi tadi dengan batas atas, nilainya kita kurangi dengan fungsi yang sudah diintegralkan dengan dimasukkan variabelnya dengan nilai batas bawahnya. Seperti itu. Kemudian, dalam integral tentu juga kita memiliki sifat di mana kita bisa memecah integralnya sesuai dengan batasnya, selama batasnya terus nyambung ya, terus continue, seperti itu. Kalau misalkan kita punya sebuah nilai di antara A dan B, kita sebut saja sebagai C, maka integral dari batas A sampai batas B fx bisa kita hitung sebagai dari A sampai C untuk fx. Maaf, ini sebelumnya ada dx ya, jadi ketika kita menghitung nilai fx, integral fx, jangan lupa variabel integralnya apa, yaitu dx gitu. Jadi kalau balik lagi ke konteksnya, kalau kita punya batas dari A sampai B, kita bisa memecah integrasi tersebut menjadi dari A sampai C, fx dx, ditambah dari integral C sampai B, fx dx. Asumsinya adalah C berada dari A sampai B. Gitu. Asumsinya A ada di antara C dan B. Gitu. Sebenarnya boleh antara A sama C sama atau C sama B sama, cuma nanti nggak akan berpengaruh pada perhitungan. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam mengintegralkan nilai fungsi tersebut. Di sini diketahui bahwa ada dua batasan interval, yaitu dari 0 sampai pi per 2 dan dari pi per 2 sampai 3. Jadi kita akan pecah integral tersebut. Integral fx dx dari 0 sampai 3, nilainya sama dengan integral fx dari 0 sampai pi per 2 fx dx, kita jumlahkan dengan integral dari pi per 2 sampai 3 fx dx. Di sini kita bisa ubah nilai fx-nya adalah cos 2x dx ditambah integral dari pi per 2 sampai 3 untuk 3 dx. Di sini kita punya fungsi trigonometri dengan fungsi polinomial. Jadi
Kita akan review sedikit kalau kita punya fungsi polinomial, kalau kita punya integral misalkan x pangkat n dx, maka nilainya akan sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Jangan lupa kalau pangkat ditambah 1, kita bagi fungsinya dengan pangkat yang sudah dijumlahkan. Ini berlaku untuk x selain minus 1, untuk n selain minus 1. Kalau misalkan x-nya adalah minus 1 atau 1 per x dx, maka fungsinya berubah menjadi ln x plus c. Seperti itu, menjadi ln x. Kemudian, kalau misalkan kita punya fungsi sin, integral dari sin x dx, dan kita punya integral cos x dx, seperti itu, integral sin x akan menjadi minus cos x plus c, integral cos x dx akan menjadi sin x plus c. Kita review untuk fungsi integral sederhana. Sekarang kita akan mengerjakan bagian sini. Perlu diingat, untuk bagian yang pertama, ketika kita mengerjakan cos 2x, di sini variabelnya adalah 2x. Sementara yang kita punya bentuk di sini adalah cos x dx, bukan cos 2x dx. Sehingga kita harus memakai integral substitusi. Di sini, kita akan memakai integral substitusi. Jadi kita misalkan, misal U sama dengan 2x, sehingga kita punya turunan dari keduanya, du sama dengan di sini 2dx, atau du per dx sama dengan 2, atau kita pengen merubah nilai dx menjadi dalam bentuk du, sehingga dx sama dengan du per 2. Ini semua ekivalen, tapi yang kita pakai bentuk yang dx sama dengan ini. Kita pakai bentuk yang ini. Terus perhatikan, ketika x-nya batasnya dari 0 sampai pi per 2, maka batas u-nya adalah 2 kali batas x. Jadi batas bawahnya 0 menjadi 0, batas atasnya pi per 2 kita kalikan 2 menjadi pi. Sehingga bentuk integral ini akan berubah menjadi integral dari 0 sampai pi untuk cos u, dx kita ubah menjadi du per 2. Setengah, ini boleh kita keluarkan. Kita boleh keluarkan, nilainya menjadi setengah dari cos, tadi integralnya menjadi minus sin, minus setengah dari min sin x, seperti itu, dengan batas dari 0 sampai pi. Kemudian yang sebelahnya, sebelah sini, kita tidak perlu melakukan apapun, karena ini udah bentuk polinomial dasar, dengan n-nya sama dengan 0. Jadi, kalau kita punya konstanta seperti ini, diintegralkan, maka hasilnya akan menjadi tergantung variabel sini. Kalau di sini variabel x, maka integral 3 dx menjadi 3x dengan batas pi per 2 sampai 3. Situ. Kemudian ini tinggal kita kerjakan seperti biasa. Setengah. Pertama minus sin, kita masukkan nilai pi, dikurang minus sin dari 0. Ini untuk bagian yang pertama. Kemudian kita mengerjakan integral bagian yang kedua, 3x. Artinya karena dia koefisien kita bisa keluarkan, jadi kita akan menghitung batas x-nya saja. Untuk batas atas x-nya 3, dikurangi batas x bawahnya adalah pi per 2. Seperti itu. Untuk bagian sebelah sinus di sini, kita dapatkan sin pi adalah 0, karena kalau misalkan kita gambarkan ke grafik yang umum seperti ini, dari 0 sampai 2pi, maka pi nilainya ada di tengah-tengah, sin pi nilainya adalah 0, dan sin 0 juga nilainya 0. Kalau kita review sedikit, di sini, nilai tengah-tengahnya pi per 2, di sini 3 pi per 2, maka nilai sin pi per 2 adalah 1, sementara nilai sin 3 pi per 2 adalah minus 1, dan fungsinya merupakan fungsi periodik, jadi ini akan berulang setiap 2pi. Sehingga kita ketahui nilai hasil integrasi bagian yang fungsi sinusnya adalah 0, kita tambah dengan 3 dikali
3 dikurang Pi per 2. Sehingga kita dapatkan bentuknya adalah 9 dikurang 3Pi per 2. Atau kalau kita gabung penyebutnya, ini menjadi 18 dikurang 3Pi per 2. Seperti itu. Ini sudah sederhana karena kita tidak bisa merasionalkan nilai Pi. Jadi kita tulis sebagai Pi saja. Gitu. Jadi, tahapan dari soal ini, kita identifikasi dulu bahwa ini adalah soal integral tentu, sehingga kita harus tahu bentuk dari integral fungsinya dulu, baru kita mencari perbedaan antara fungsi batas atasnya dengan batas bawahnya. Kemudian ini ada bentuk fungsi dasar yang bentuk polinomial, dan bentuk trigonometri, baru nanti kita kerjakan seperti aturan yang sudah diberikan. Itu saja untuk pembahasan soal kali ini. Semoga kalian dapat mengerjakan UTS dengan lancar, dan jangan lupa untuk tetap memesan kelas di KORN, karena di KORN terdapat tutor-tutor yang berkualitas dengan pilihan matkul yang bervariasi dan biaya yang terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih.